Oke, selamat datang di pertemuan kedua Operation Riset pertama setelah UTS. Hari ini kita akan ngomongin tentang network model in project management. Nah, seperti teman-teman tahu, pertemuan minggu lalu kita udah ngomongin tentang network optimization model di minimum spanning tree, shortest route problem, maximum flow model, dan minimum cost network flow problem. Nah, sebelum kita ngomongin tentang project management, ini hanya sedikit pengantar tentang apa itu project, karena biar teman-teman ada bayangan gimana sih project management dan kenapa sih network model bisa dipakai di project management. Nah, apa itu project? Apakah membuat bandara baru itu sebuah project? Apakah kalian mempersiapkan pernikahan itu sebuah project? Apakah kalian menyiapkan Chronix Industrial Workshop itu sebuah project? Atau buat mahasiswa tingkat akhir, apakah mengerjakan sebuah skripsi itu sebuah project? Nah, definisi dari project itu sendiri adalah a series of related tasks yang terdiri dari banyak resource dan memiliki limited period of time, jadi waktunya terbatas, dengan tujuan yaitu mencapai goal tertentu. Jadi waktunya terbatas, itulah salah satu kata kuncinya dan memiliki tujuan tertentu. Jadi kayak teman-teman nyiapin nikahan, nyiapin bandara baru, nyiapin industrial workshop, Chronix, maupun ngerjain skripsi, itu termasuk dalam project. Tapi mungkin skalanya berbeda-beda. Nah, kenapa? Karena memiliki waktu terbatas, waktunya tertentu, limited ya, dan memiliki tujuan. Kalau skripsi ya tujuannya adalah ya kalian lulus dari universitas, gitu dan selanjutnya. Nah, ini ya, PMI, Project Management Institute, mengatakan bahwa project itu adalah a temporary and unique product or service. Jadi adalah ada temporary waktu dan menghasilkan produk atau service yang unik. Nah, misal kalian tanya, apakah satu pernikahan dengan pernikahan lain akan sama? Maksudnya penyelenggaraan pernikahan akan sama? Ya pastinya akan berbeda. Challenge-nya berbeda, skopnya beda. Satunya pernikahan di gedung, satunya pernikahan cukup di KUA, kan beda. Atau industrial workshop sekarang sama industrial workshop tahun lalu bisa jadi beda. Karena challenge-nya beda. Misal industrial workshop yang sekarang challenge-nya adalah adanya COVID-19. Yang tahun lalu mungkin challenge-nya berbeda lagi. Ya, jadi meskipun kelihatan sama, tapi sebenarnya output-nya adalah unik. Ya, punya time frame tertentu, produknya atau service yang dihasilkan unik, dan itulah sebuah project. Nah, mungkin teman-teman masih ingat di awal-awal COVID-19 ini, pemerintah bikin rumah sakit khusus corona di Batam. Apa kabar tuh? Apa kabar Pulau Galang, rumah sakit di Pulau Galang? Apa kabarnya? Apakah sudah jadi? Apakah sesuai janji pemerintah dalam sekian waktu sudah jadi? Nah, ini di tahun 2014, jadi ada proyek pemerintah terlambat dan kontraktor yang nanganin proyek tersebut kena denda 5% per 50 hari. Ya, karena tadi proyek itu waktunya singkat, jadi seorang manajer proyek harus menyelesaikan task di dalam proyek itu dalam waktu yang singkat atau waktu tertentu tersebut. Kalau lebih dari waktu itu, maka dia bisa kena denda. Contohnya di proyek pemerintah ini, dia bisa kena denda 5% per 50 hari. Bayangkan kalau nilai proyeknya dalam bentuk T ya, 5% dari 1 triliun aja bisa banyak banget ya, apalagi kali per 50 hari. Misal telatnya setahun ya cukup lumayan juga, 50 hari itu baru katakanlah 2 bulan ya, kurang dari 2 bulan. Nah, kalau setahun berapa banyak tuh yang harus dibayarin si kontraktor ke kliennya gitu ya. Nah, ini ada telat juga pengerjaan proyek Stadion Tuban. Dan ini dia harus didenda 406 juta. Nah, dia bisa bayangkan ya, ketika proyek itu memiliki waktu yang singkat dan manajer proyek itu harus sebagaimana mungkin harus memanage proyeknya agar tepat waktu salah satunya ya. Jadi proyek itu ada salah satunya adalah tepat waktu. Nah, caranya biar proyek itu tepat waktu dan nggak kena denda, nah ini baru kita belajar tentang network model di project management. Ya, jadi network model di project management ini lebih tepatnya untuk memplanning dan scheduling project. Jadi untuk menjadwalkan sebuah project agar project tersebut adalah tepat waktu. Contohnya, ada sebuah proyek terdiri dari 5 aktivitas. Katakanlah proyek kalian bikin IW gitu, industrial workshop. Nah, pasti kan ada aktivitasnya. Misal pertama kalian cari panitianya,
kalian habis itu rapat koordinasi. Habis rapat koordinasi, kalian mulai bagi tugas. Misal bagi tugas, kalian ada yang mungkin yang pertama yang kerja adalah si dana usaha. Danus harus cari funding dari beberapa pihak di luar untuk mau sponsorship di acara tersebut dan lain sebagainya. Itulah aktivitas ya. Jadi misal ada proyek terdiri dari 5 aktivitas A, B, C, D, dan E. Nah, make sense ya, kadang-kadang aktivitas itu bisa berjalan secara seri, maksudnya ketika satu aktivitas selesai, maka baru aktivitas lain bisa dilakukan. Atau bisa juga berjalan secara paralel, maksudnya satu aktivitas lain dan misalnya aktivitas A dan aktivitas B itu berjalan secara beriringan. Contohnya misal ketika Danus cari sponsorship, si sekretariatnya mulai mulai melakukan kegiatan lain, atau misal ketika Danus cari sponsorship, orang dekorasi atau orang dokumentasi mulai cari vendor buat liput gitu dan lain sebagainya. Jadi ada bisa seri, bisa paralel. Nah, ini ada kasus ada proyek terdiri dari 5 aktivitas. Proyek A dan B dapat dilakukan secara simultan, maksudnya adalah secara paralel ya. Jadi A dan B bisa paralel. Aktivitas C bisa dimulai ketika aktivitas A itu udah selesai. Make sense ya? Aktivitas D dapat dimulai ketika aktivitas B selesai. Nah, aktivitas C dan D akan dimulai ketika sebelum aktivitas E dimulai. Jadi CD harus selesai dulu, baru E dimulai. Nah, pertama kita lakukan adalah kita mengelis atau mengidentifikasi aktivitas mana yang dimulai dari atau diakhiri dari aktivitas yang lainnya. Contohnya kita cari aktivitas, kita list aktivitasnya, dan kita lihat aktivitas lain yang mendahulunya itu apa aja. Jadi A dan B tidak ada yang mendahului karena di aktivitas utama, aktivitas pertama maksudnya. Nah, maka dia nggak ada yang mendahului. Aktivitas C didahului oleh aktivitas A ya. Jadi di sini tulis A, aktivitas D didahului oleh aktivitas B. Itu juga aktivitas E dapat dimulai ketika aktivitas C dan D selesai. Jadi kita mulai seperti itu ya. Nah, cara menggambarkan mana duluan atau order dari aktivitas, kita bisa menggunakan AOA maupun AON atau activity on art, atau bisa kita gunakan activity on not. Nah, apa bedanya? Nama juga activity on art, berarti aktivitasnya berada di arrow-nya ini ya. Jadi aktivitasnya itu ada di atas arrow-nya, penggambarannya aja. Sedangkan activity on note itu adalah aktivitasnya berada di dalam note-nya. Jadi ini aktivitasnya berada di dalam note. Bedanya apa ya? Cuma beda perepresentasian aja, sebenarnya sama aja gitu ya. Nah, seperti yang teman-teman lihat, misal di kasus ini, maka kita bisa gambarkan kan, A dan B nggak ada yang mendahului ya. Ada A dan B, kan nggak ada yang mendahului ya. Dan selanjutnya C ini didahului oleh A, maka bisa kita gambarkan ada C didahului oleh A, gitu ya. Lalu D didahului oleh B, gitu ya. D didahului oleh B ya. Selanjutnya kita gambarkan. Dan yang terakhir E ini bisa mulai ketika C dan D selesai. Makanya C dan D selesai baru E-nya dimulai. Nah, di dalam activity on art ada yang namanya event dan ada yang namanya activity. Event itu adalah a specific point in time, jadi adalah specific point. Jadi ini misal event adalah 1, 3, 2 adalah event, di mana menandakan bahwa the completion of one or more activities, di mana aktivitas itu sudah selesai. Jadi misal 1 ini berarti kan dia mulai awalan ya. Nah 2 ini menandakan aktivitas A itu udah selesai. Kenapa bisa one or more activities? Karena contohnya di event 4 itu aktivitas C dan D udah selesai gitu ya. Maka ada event dan ada aktivitas D on R. Sedangkan di activity on note ya kita cuma kenal note aja gitu ya. Kenal dengan activity aja. Jadi activity A tadi kan activity A mendahului activity C ya. Jadi C duluan, C dilakukan setelah aktivitas A selesai, D dilakukan setelah aktivitas B selesai, baru E akan dilakukan setelah C dan D selesai. Maka arahnya adalah C dan D selesai, gitu ya. Jadi ada 2 cara merepresentasikan, yaitu activity on art dan activity on note. Ini contoh lainnya.
Misal yang tadi kita bisa gambarkan juga di activity on arc dan activity on node. Jadi ada 5 aktivitas contohnya lagi. A dan B bisa dimulai dimulai paralel. Aktivitas C dapat diselesaikan setelah aktivitas A selesai. Contohnya, aktivitas D dapat dimulai ketika aktiviti A dan B selesai. Aktivitas E bisa dilakukan setelah C dan D dimulai. Nah, kita gambarkan dengan AOA. Ini beda ya. Kalau yang tadi di AOA yang tadi, D ini dimulai setelah activity B completed ya. Kalau teman-teman masih ingat, nah cuma B. Nah, gimana kalau andai kata ini kan B completed. Nah, gimana kalau activity D ini dimulai setelah activity A dan B completed? Kita gambarkan dengan AOA. Ya. A mulai ya, C dimulai setelah A selesai ya, benar ya. D dimulai setelah A dan B selesai. Gimana tuh Bu gambarinnya? Oke, yang B masih gampang ya, masih B dulu, baru D dimulai. Nah, ini jadi bisa dua arah gitu Bu, bisa ke sini lagi. Oh enggak, kita tambahkan dummy arc. Jadi arc-nya kita tambahkan dummy. Jadi sebagai penanda aja. Kalau D ini dimulai setelah B dan A. Jadi A ini juga menjadi aktivitas yang dilakukan sebelum D dimulai. Jadi tambahkan dummy ya. Jadi kalau teman-teman nemuin kasus seperti ini, tambahkan dummy arc-nya gitu ya. Kalau activity node-nya biasa aja sih ya. Jadi C dimulai sebelum C dimulai setelah A selesai ya. D dimulai setelah A dan B selesai, bisa dimasukkan di dalam dua arah gini. Tapi kalau yang activity on arc, kita nggak bisa menggambarkan ini masuk ke sini juga gitu ya. Karena ini menandakan A-nya ada dua darinya kan. Nah, maka tambahkan di sini adalah dummy ya untuk activity on arc. Nah, sebagai project manager, misal teman-teman akan sebagai project manager di kemudian hari, ketika kita mau ngomongin tentang planning dan scheduling project, hal yang kita lakukan adalah kita menganalisis aktivitasnya. Maksudnya aktivitasnya itu paralel atau seri sih, mana duluan sih yang bisa dikerjakan orderingnya gitu ya, mana duluan, apakah aktivitas A dulu, B selesai baru C, dan lain sebagainya. Lalu kalian estimasikan durasi dari setiap aktivitasnya. Misal aktivitas A ini berapa waktunya gitu, berapa jam atau berapa minggu, berapa tahun gitu ya. Lalu kalian tulis kapan sih dia bisa dimulai dan kapan sih dia harus selesai aktivitas tersebut. Dan terakhir kalian gambarkan dalam network diagram. Jadi seperti yang kemarin kita ngomongin tentang network diagram, sama kita juga menggambarkan network diagram. Ada node dan ada arc-nya ya. Nah, ini contoh lain tentang network diagram. Jadi di sini ada seorang direktur dari sebuah company gitu ya. Dia ingin melihat atau next year operating budget to be prepared as soon as possible. Jadi ingin menyiapkan budget buat tahun depan gitu ya, secepatnya. Nah, untuk mengakomplis atau untuk menyelesaikan proyek ini, jadi si direkturnya itu pengen budgetnya itu estimasi budgetnya itu selesai, estimasi budget buat tahun depan itu selesai secepatnya gitu ya. Untuk mendapatkan goal ini, maka si direktur itu dia harus melakukan beberapa aktivitas. Pertama adalah dia bisa menyuruh salesman untuk memberikan unit sales estimate. Jadi untuk mengestimasikan berapa sih penjualan yang bisa dijual di tahun depan. Nah, setelah itu salesman ini memberikan unit sales estimate itu ke sales manager dan production manager. Nah, sales manager setelah itu mengestimasi market price, jadi harga pasarannya itu berapa di forecast-nya, dan diberikan ke financial officers. Jadi setelah dia tahu dari salesman kira-kira unit yang kejual berapa di tahun depan, lalu dia kasih ke sales managernya ngasih market price-nya berapa, lalu sales managernya dikasihkan ke financial officer.
Nah, sedangkan si production manager setelah dapetin kira-kira unit yang dijual di tahun depan berapa, yang kejual tahun depan berapa, dia harus menschedulekan mesin karena dia biar tahu biar melakukan produksi ya. Produksi misal unitnya yang kejual tahun depan sekian nih, berarti dia harus memprepare kira-kira produksinya seperti apa. Contohnya adalah menjadwalkan mesinnya gitu ya, biar jumlah yang diproduksi itu sesuai dengan demand di tahun depan gitu ya, dan mengassign mesin mana yang mau digunakan untuk memproduksi barang tersebut. Nah, setelah itu dia memberikan schedule dan mesin assignment itu ke accounting manager ya. Nah, accounting manager ini selanjutnya dia akan memberikan rincian tentang biaya produksi ke financial officer ya. Jadi dari production manager tadi tentang mesinnya mana yang mau dijadwalin, mana yang mau dipakai, dia kasih ke accounting manager gitu ya. Accounting manager biar dapetin berapa sih biaya produksi yang dibutuhkan untuk tahun depan, dan dia dikasih ke financial officer. Nah, selanjutnya financial officer ini mendapatkan informasi dari sales ya dan accounting department tentang cost production, dan juga dari sales tadi dapat market price dalam forecast ya. Dan akhirnya dia membuat sebuah final budget untuk disubmit ke si direkturnya tadi, si presidennya tadi, karena kan goalnya tadi adalah mendapatkan budget tahun depan, berapa sih budget tahun depan yang dibutuhkan biar lebih prepare ya. Nah, dari sini kita bisa pertama mengidentifikasi aktivitas mana sih yang mendahului aktivitas yang lain gitu ya. Nah, contohnya kita mengidentifikasi dengan job A, B, C, D, dan E. Job A ini adalah memforecast unit sales. Tadi dilakukan oleh salesman, berada di department sales. Lalu dari unit sales tadi diberikan ke sales manager, ya, dikasih ke sales manager untuk mendapatkan market price, ya, atau pricing sales dari department sales, ya. Aktivitas C adalah prepare production schedule. Tadi yang prepare production schedule seperti mesin dan scheduling mesin mana yang mau dipakai itu adalah bagian production atau production manager tadi ya. Dan yang kedua adalah costing the production atau membuat biaya biaya operasinya berapa sih ya, kemarin cost of production-nya berapa dilakukan oleh finance ya atau accounting ini tadi ya. Nah, selanjutnya yang dilakukan adalah sales and accounting department ke financial officer menggunakan data dari sales dan accounting untuk bikin final budget. Preparing final budget adalah finance ya. Gitu ya. Tadi accounting manager yang akan memberikan cost of production. Maka di sini adalah accounting. Dan yang prepare budget adalah si finance atau bisa treasurer ya, di sini ya, departmentnya treasurer. Nah, setelah kita mengidentifikasikan aktivitasnya dan siapa PIC-nya, yang kita lakukan adalah orderingnya gitu ya. Orderingnya mana dulu nih? Tadi misal job A. Job A ini dilakukan di awal ya. Job A ini dilakukan di awal. Bisa kalian lihat ya, yang mendahulunya mana. Job A ini dilakukan di awal. Job B ini yang mendahuluinya, aktivitas dahulu adalah harus A dulu nih gitu kan, pricing sales itu setelah forecasting ya. Aktivitas C, preparing production schedule. Nah, preparing production schedule ya. Dia harus lakukan ini dulu dari si A, forecast unit sales-nya dulu biar tahu berapa sih jumlah yang demand di tahun depan, biar dia tahu buat mana sih mesin yang perlu digunakan biar dia achieve target produksi ya. Berarti di sini adalah A. Nah, D, costing the production. Di sini bilang costing the production ini adalah punyanya si accounting manager, tapi dia harus didahului oleh si production manager untuk menschedulekan si mesin. Berarti dia didahului oleh si C ya. Dan E ini didahului oleh mana? Preparing the budget. The final budget itu dari sales dan accounting department. Ya, sales and accounting department. Sales-nya tadi adalah dari market price, menentukan market price-nya,
Dan accounting department ini dari profit cost production ya. Berarti dia dari B dan D ya. Jadi kita bikin aktivitas mana sih yang mendahuluinya. Nah, jadi job A tadi is immediate dari B dan C ya. Seperti saya katakan tadi. A ini adalah awalan dari aktivitas B dan C. Jadi kalian kalau saya lebih suka bikin dalam bentuk tabel seperti ini. Jadi lebih enak untuk digambarkan. Nah, selanjutnya apa yang kalian lakukan? Kalian gambarlah AOA atau AON-nya. Terserah kalian gitu ya. Tadi B didahului oleh A ya kan? B didahului oleh A gitu kan. Dan C juga didahului oleh A. Ya, C didahului oleh A. D didahului oleh C, benar kan? D didahului oleh C dan E didahului oleh B dan D. Ya, E didahului oleh B dan D. Ya, jadi buatlah AUA atau AON-nya. Gitu untuk awalan dari project scheduling di dalam